Pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang, siap. Somad. Bagus dari mana, Mad? Yang ente katakan ISIS itu bagus. Bagus dari mana coba? Ana Pak, pengen tanya nih, Mad. Sama ente, Mad. Bagus dari mana, Mad? Aduh, sayang banget, Mad. Ente itu punya ilmu, tapi nggak diamalkan, malah menyembunyikan. Seharusnya yang namanya punya ilmu itu harus diamalkan, Mad. Somad harus menyuarakan kebenaran, malah menyembunyikan dalam kebenaran. Gimana sih ente, Mad? Kadang-kadang katanya ente itu lulusan Maroko apa Al Azhar, ya kan? Tapi kok sungguh gimana gitu ya, sungguh kelihatan bodoh. Apa pura-pura bodoh, apa aslinya ente itu pintar apa bodoh sih, Mat? Sampai keblinger begini, apa saking pintarnya jadi keblinger ente, Mat? Somat, aduh ampun. Sekarang pas istri baru, istrinya dari kalangan Ba'alawi, udah keblinger begini, Mat, ente, Mat. Pas dengan istri barunya yang sekarang ini nih, istrinya Somad yang baru-baru sekarang ini kan dari kalangannya Ba'alawi, sampai-sampai nambah keblinger, gila. Ampun dah. Ilmu itu harus diamalkan, Mat, untuk menyuarakan kebenaran, jangan menyembunyikannya, Mat. Aduh, memang sungguh kelihatan bodoh banget apa gimana ya, teman. Contoh lah, waktu pada saat itu ya, pas Kiai Said Akil Siroj pas mengeluarkan statement atau argumen, nggak ada istilah kata kafir, diganti non muslim. Tapi yang ngajinya kurang matang itu seperti UAS lah, Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau menurut saya sendiri ya nggak layak sih, bukan sesungguhnya Ustadz, nggak layak dipanggil Ustadz. Tapi menurut Somad itu seakan-akan salah pengertian, disangkanya dikiranya mengotak-ngatik akidah, padahal sesungguhnya itu tidak ngotak-ngatik akidah. Itu kan kata-kata lingkung pergaulan, ya kan? Nggak ada istilah kata kafir diganti non muslim, itu aslinya kata-kata lingkungan pergaulan. Nah, sedangkan di negara Indonesia kita ini, negara Indonesia tercinta kita ini, itu memang umat Islam paling terbesar. Apakah 100%? Kan enggak kan? Bener enggak, saudara? Masih ada Kristen, Konghucu, ya kan, Nasrani, ya kan? Ya contoh lah, misalkan ente dikatain kafir, ya kan? Didengarnya enak enggak? Pengen tanya, Mad. Didengarnya enak enggak, Mad? Gak enak kan? Apalagi yang bukan non muslim gitu, Mat. Yang dimaksud kisah Said Akil Siraj waktu itu tuh, malah ente salah pengertian, Mat. Dikiranya ngotak-ngatik akidah. Terus bagaimana nanti kalau ada yang imamin baca surat Al-Kafirun, kalau nggak ada istilah kata kafir diganti non muslim, kul ya ayyuhal non muslim, ya kan, Mat? Ngaku ente kan pernah kata-kata kayak gitu, Mat. Ngaku, Mat. Jangan nggak ngaku, masih ada kok jejak digitalnya juga. Sungguh manusia-manusia biadab yang seperti kayak gini nih, punya ilmu tapi nggak diamalkan, malah menyembunyikan dalam keilmuannya. Seharusnya ilmu itu untuk menyuarakan kebenaran, Mat, bukan untuk menyembunyikannya. Gimana ente, Mat? Sayang banget, sungguh sayang kalau menurut saya sendiri, punya ilmu tapi nggak diamalkan. Ampun.
Memang dunia sudah hancur demikian nih saudara. Pada dasarnya sih udah akhir zaman juga. Pantas yang dinamakan ulama su ya begini. Ulama su, ngerti kan ulama su? Ulama jahat. Sesungguhnya orang yang tahu ilmu tapi tidak dikeluarkan, tidak untuk menyuarakan kebenaran, malah menyembunyikannya, mempermainkannya. Ya beginilah yang dinamakan ulama su ya begini. Aduh, ampun. Alamat